I wanna be the very best that no one ever was. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran online IPA terpadu untuk siswa kelas 7 yang insya Allah soleh dan soleha. Apa kabar kalian pada pagi hari ini anak-anak sekalian? Tentunya kalian semoga dalam keadaan yang sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Jadi pada pertemuan pada pagi hari ini kita akan membahas tentang bab 7 yaitu interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Beberapa jenis hewan seperti kera ini hidup di pepohonan. Mereka bisa berayun dari satu pohon ke pohon yang lain dengan menggunakan tangan, kaki, serta ekornya untuk memegang dan mencengkram dahan pohon. Mereka hidup dengan memakan buah-buahan yang terdapat di pohon tersebut. Apa yang akan terjadi jika pepohonan sebagai tempat tinggal mereka yang terdapat di hutan itu habis terbakar? Bagaimanakah pengaruh lingkungan terhadap makhluk hidup? Dan pelajarilah bab ini sehingga kalian akan memperoleh ilmu tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Adapun yang akan kita bahas adalah yang pertama, pengertian lingkungan, kemudian komponen dan peran ekosistem, serta interaksi di dalam ekosistem. Lingkungan adalah segala sesuatu yang terdapat di sekitar makhluk hidup dan dapat berpengaruh terhadap aktivitas makhluk hidup. Lingkungan tempat hidup makhluk hidup meletus, maka lahar gunung tersebut bisa merusak lingkungan di sekitarnya. Tapi juga di situ ada sisi yang menguntungkan, yaitu ketika lahar itu sudah dingin dan lahar itu membawa zat-zat hara yang sangat penting bagi tanah, sehingga kalau diperhatikan di sekitar eh, gunung berapi itu biasanya tanahnya subur, sehingga meskipun di tempat itu ada letusan gunung, tetapi masyarakat di sekitar situs enggan untuk meninggalkan tempat tersebut karena memang di sekitar letusan gunung itu yang ketika sudah dingin dia tanahnya menjadi subur. Kemudian di dalam lingkungan ada dua komponen yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik dari makhluk hidup biasa kita kenal dengan makhluk hidup, baik spesies makhluk hidup itu sendiri maupun spesies lainnya. Komponen biotik ini meliputi semua jenis makhluk hidup yaitu mikroorganisme, yaitu Monera dan Protista, kemudian jamur, ganggang, lumut, tumbuhan paku, tumbuhan hijau, hewan avertebrata dan vertebrata, serta manusia. Artinya adalah komponen biotik ini adalah makhluk hidup yang kemarin di bab awal kelas 7 kemarin sudah kita bahas ya. Kemudian yang kedua adalah komponen abiotik, merupakan komponen tak hidup, meliputi komponen fisik dan kimia. Contohnya adalah tanah, air, cahaya, suhu, kelembapan udara, derajat keasaman atau pH, dan salinitas atau kadar garam. Nah, ini adalah gambar dari atau ilustrasi dari komponen biotik dan komponen abiotik. Kemudian, komponen dan peran ekosistem. Antara makhluk hidup dan lingkungannya terjadi hubungan timbal balik. Hubungan timbal balik itu disebut sebagai ekosistem. Ekosistem dipelajari dalam cabang biologi yang dikenal dengan ekologi. Setiap ekosistem mempunyai dua komponen, yaitu komponen abiotik dan komponen biotik. Berdasarkan peranannya dalam ekosistem, komponen biotik ini dibedakan menjadi produsen, konsumen, dan dekomposer atau pengurai. Contoh dari produsen adalah tumbuhan hijau. Kemudian contoh dari konsumen adalah sapi sebagai konsumen pertama. Kemudian contoh dekomposer yang lain adalah jamur yang sedang menghancurkan kayu yang telah
lapuk ya. Jadi jamur ini ketika menempel di kayu yang sudah mati, maka jamur ini menguraikan atau menghancurkan kayu tersebut supaya bisa terurai ya, supaya bisa terurai. Kemudian satuan-satuan dalam ekosistem meliputi yang pertama individu, kemudian populasi, komunitas, ekosistem, dan biosfer. Tabelnya, individu itu adalah makhluk hidup tunggal. Ya, individu itu adalah makhluk hidup tunggal. Sedangkan populasi adalah kumpulan dari dua atau lebih makhluk hidup yang sejenis. Ya, kumpulan dari dua atau lebih makhluk hidup yang sejenis. Artinya adalah misalnya contohnya 2 ekor kambing, 2 ekor sapi atau lebih ya, itu namanya populasi. Kemudian komunitas ini adalah kumpulan dari berbagai populasi makhluk hidup, kumpulan dari berbagai populasi makhluk hidup. Di situ dalam komunitas itu misalnya ada populasi sapi, populasi kambing, populasi ayam yang berada pada satu tempat. Sedangkan ekosistem adalah kumpulan populasi, kumpulan komunitas yang di situ juga terdapat komponen abiotiknya, ya, terdapat komponen abiotik. Kemudian bioma juga sama, bioma itu adalah gabungan dari beberapa ekosistem. Sedangkan biosfer adalah gabungan dari beberapa bioma, ya, gabungan dari beberapa bioma yang membentuk sistem, ya, yang membentuk satu sistem. Dan di dalam biosfer ini juga selain komponen biotik juga ada komponen abiotik yang mereka ini saling berhubungan, ya, mereka ini saling berhubungan. Ini selanjutnya, berdasarkan proses terbentuknya, ekosistem ini bisa dibedakan menjadi dua macam, yaitu ekosistem buatan dan ekosistem alami. Ekosistem buatan adalah ekosistem yang sengaja dibuat oleh manusia, misalnya akuarium, kolam, waduk, bendungan, dan sawah. Artinya, suatu sistem kehidupan makhluk hidup yang sengaja dibuat oleh manusia, ya, sengaja dibuat oleh manusia. Kemudian yang alami adalah ekosistem yang terbentuk secara alami. Contohnya adalah sungai, ya, sungai, laut, danau, ya, dan lain sebagainya. Sungai, laut, danau, kemudian gurun itu terjadi secara alami, tidak dibuat oleh manusia. Kemudian ekosistem alam ini dibedakan menjadi ekosistem darat, ekosistem air tawar, ekosistem pantai, dan ekosistem air laut. Interaksi di dalam ekosistem. Dalam suatu ekosistem, di antara komponen-komponen ekosistem terjadi interaksi atau hubungan timbal balik. Interaksi itu dapat terjadi antara komponen abiotik dan biotik, dapat pula terjadi antara komponen biotik. Pola interaksi antar komponen biotik di dalam ekosistem dapat dibedakan menjadi netral, predasi, simbiosis, kompetisi, dan antibiosis. Sedangkan yang terjadi antara komponen abiotik dan biotik, ya, antara abiotik dan biotik misalnya, antara tumbuhan dengan lingkungan. Jadi tumbuhan ini ketika nanti dia menggugurkan daunnya, contohnya adalah ketika pohon mangga misalnya atau pohon rambutan misalnya menggugurkan daunnya. Nah, daun yang gugur ini ketika kering nanti akan menyuburkan tanah di sekitarnya, akan menyuburkan tanah di sekitarnya. Artinya lingkungan di sekitar situ menjadi subur. Nah, timbal balik untuk si pohon ini apa? Timbal balik untuk si pohon atau komponen biotik ini adalah dia bisa mendapatkan zat hara yang berasal dari tanah tersebut. Jadi terjadi hubungan timbal balik antara komponen abiotik dan komponen biotik. Abiotiknya di sini adalah tanah, kemudian biotiknya adalah si tumbuhan. Kemudian kita akan bahas tentang netral,
predasi, simbiosis, kompetisi, dan juga antibiosis. Yang pertama adalah netral. Netral adalah pola interaksi yang tidak saling mengganggu, kemudian tidak saling merugikan, maupun tidak saling menguntungkan. Misalnya, interaksi antara kambing dan ayam. Ya, interaksi antara kambing dan ayam. Meskipun kedua hewan ini termasuk kalau ayam itu kayaknya dia masuk ke dalam omnivora karena dia selain memakan tumbuhan, ayam juga kadang kita lihat dia memakan cacing. Sehingga pola interaksi antara kedua hewan ini adalah netral karena makanannya meskipun si ayam makan tumbuhan, si kambing juga makan tumbuhan, tapi jenis dari tumbuhan yang mereka makan itu berbeda. Dan kebutuhan ayam ketika memakan tumbuhan itu juga tidak sebanyak kambing, ya, sehingga mereka pola interaksinya adalah netral. Kambing juga tidak memakan ayam, ayam juga sebaliknya tidak memakan kambing, dan mereka tidak saling mengganggu, makanya pola interaksi antara keduanya adalah netral. Yang kedua adalah predasi, yaitu pola interaksi antara mangsa dan pemangsa atau antara predator dengan si mangsanya. Misalnya kucing memakan tikus. Nah, kucing makan tikus. Kalau dia itu kucing liar, artinya adalah kucing yang tidak dipelihara secara khusus, artinya dia dipelihara oleh manusia untuk berburu tikus atau berburu hama tikus, maka dia mengikuti sifat nalurinya yaitu sebagai pemburu tikus, ya. Dia mengikuti, sebenarnya naluri kucing itu adalah memburu tikus, tapi karena kebanyakan sekarang ini kucing dipelihara kemudian diperlakukan khusus, diberi makanan khusus kucing, maka insting untuk berburunya itu hilang, ya. Insting untuk berburu tikusnya itu hilang. Tapi pada dasarnya sifat dasar kucing itu adalah memburu tikus. Sehingga di sini si kucingnya sebagai predator, sedangkan si tikusnya sebagai mangsa, ya. Yang ketiga adalah simbiosis, yaitu pola interaksi berupa hubungan yang sangat erat antara dua individu berbeda jenis atau spesies. Simbiosis dibedakan menjadi 3 macam, yaitu mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Untuk mutualisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup berbeda jenis atau spesies yang saling menguntungkan. Artinya keduanya saling diuntungkan dari simbiosis ini. Contoh adalah kupu-kupu dengan bunga, ya, kupu-kupu dengan bunga. Kupu-kupu menghisap madu atau sari-sari makanan dari bunga. Kemudian ketika si kupu-kupu ini menempel atau berada pada bunga, ya, ketika kakinya atau bagian tubuh dari kupu-kupu ini berpijak kepada si bunga, maka otomatis dia juga membantu bunga untuk melakukan penyerbukan atau membantu bunga berkembang biak, sehingga si bunga ini bisa memperbanyak keturunannya atau bisa bereproduksi karena dibantu penyerbukannya oleh si kupu-kupu. Demikian juga si kupu-kupu mendapatkan makanan dari bunga tersebut. Nah, jadi keduanya diuntungkan. Kemudian yang kedua adalah komensalisme, yaitu dia hubungan antar dua makhluk hidup yang berbeda jenis, yang satu diuntungkan, yang satunya tidak diuntungkan maupun tidak dirugikan. Contohnya adalah tanaman anggrek yang menempel pada tumbuhan, ya. Tanaman anggrek yang menempel pada tumbuhan. Di satu sisi si anggreknya diuntungkan, sedangkan di sisi lain tumbuhannya juga tidak dirugikan dan juga tidak diuntungkan. Ya, dia hanya menempel saja, tapi dia tidak mengambil makanan dari si tumbuhan yang ditempelinya untuk anggrek itu, ya. Kemudian yang ketiga adalah parasitisme, yaitu hubungan yang menyebabkan individu lain dirugikan sedangkan yang satunya diuntungkan.
Contohnya adalah tanaman tali putri. Jadi tanaman tali putri ini tanaman yang menempel dan juga membentuk sulur pada tumbuhan, ya, pada tumbuhan. Jadi dia tumbuhan, tapi dia juga menempel pada tumbuhan lain dan dia sifatnya menyebar. Dan nantinya kalau dia sudah banyak, maka dia akan menutupi tumbuhan yang dia ini sebagai tumbuhan inangnya itu akan dia tutupin, sehingga nanti dia akan menyebabkan dahan tumbuhan itu menjadi pendek. Mungkin kalian kalian bisa perhatikan ketika ada tanah kosong, kemudian tadinya tanah yang tidak dikelola oleh pemiliknya, kemudian di situ ada pohon yang berbuah, kemudian kalian perhatikan pohon itu diselimuti oleh tanaman-tanaman yang membentuk seperti sulur-sulur atau membentuk seperti tali, ya, makanya namanya tali putri, dan menyebabkan dahan atau ranting dari tumbuhan tersebut yang tertutup itu menjadi rendah dan tertutupi oleh tumbuhan itu. Nah, sehingga menyebabkan tumbuhan yang diselimuti oleh tali putri ini pertumbuhannya terganggu. Kemudian kalau misalnya dia tumbuhan berbuah, buahnya tidak menjadi banyak, buahnya cenderung sedikit karena itu tadi. Yang pertama dia diganggu pertumbuhannya, yang kedua adalah sari-sari makanannya diambil oleh si tali putri ini. Dan kalau itu terus dibiarkan, bukan tidak mungkin tumbuhan yang ditempeli oleh si tali putri ini bisa mati atau kering, ya, karena kekurangan nutrisi. Oke, selanjutnya adalah kompetisi. Adalah pola interaksi berupa persaingan untuk yang pertama mendapatkan makanan. Yang kedua, pasangan hidup untuk berkembang biak. Jadi hewan dan tumbuhan itu ternyata mereka juga berkompetisi antar sesamanya. Nah, untuk mendapatkan yang pertama makanan, kemudian mendapatkan pasangan hidup. Untuk yang mendapatkan makanan, biasanya antara dua hewan yang berbeda jenis pun atau berbeda spesies pun juga terjadi persaingan. Nah, kalau yang dicontoh di gambar ini adalah eh, dua hewan yang jenisnya sama atau spesiesnya sama, yaitu rusa, ya. Mereka saling beradu, ya, mereka saling beradu untuk mendapatkan pasangan. Nah, siapa yang menang nantilah yang akan mendapatkan pasangannya. Kemudian kalau persaingan dalam makanan misalnya kalau yang berbeda jenis, ya, misalnya singa dengan hyena di suatu padang rumput. Singa dengan hyena. Kadang-kadang mereka rebutan makanan, tapi karena si singanya lebih kuat, biasanya si hyena ini menunggu untuk si singa sampai habis, sampai selesai makan maksudnya, ya. Sudah kenyang, mereka meninggalkan buruannya, barulah si hyena ini datang untuk memakan makanan yang bekasnya si singa tadi maksudnya, ya. Tapi kadang juga mereka kalau lagi lapar banget, si hyena ini kadang-kadang juga membegal, istilahnya membegal kalau bahasa keren hasil buruan dari si singa kayak gitu, ya. Bisa dilihat di videonya di channel National Geographic, bisa kalian lihat di YouTube, di situ banyak perilaku hewan dari mulai kompetisi, kemudian simbiosis, kemudian apa tadi netralisme dan lain sebagainya, banyak di situ. Bisa kalian lihat, ya. Nanti kalau ada waktu silakan dilihat videonya. Dan selanjutnya adalah antibiosis, yaitu pola interaksi berupa hubungan antara dua individu berbeda jenis yang menyebabkan individu yang satu menghambat pertumbuhan individu yang lain. Contohnya adalah mangga serta rumput liar atau mangga dan rumput liar, ya. Mangga menjadi salah satu tanaman yang mempunyai zat metabolisme sekunder yang membahayakan bagi rumput, ya. Zat ini disekresikan terhadap seresah daun mangga jatuh. Daun mangga yang sudah rontok terhadap pohonnya menjadi herbisida alami. Pertumbuhan rumput bisa terhambat
dengan terdapat zat toksit atau zat racun dari daun mangga kering atau daun mangga yang sudah kering dan jatuh tadi. Kemudian mangga bisa menyerap unsur hara tanah secara sempurna. Artinya unsur hara yang ada di dalam tanah itu akan diserap sempurna oleh si mangga sehingga rumput tidak mendapatkan bagian. Artinya kalau kita perhatikan di bawah atau di sekitar pohon mangga itu hampir tidak ada rumput ditemukan ya, hampir tidak ada rumput ditemukan. Meskipun si tanaman mangga ini tidak dirawat karena dia mempunyai racun alami tadi yang dari daunnya yang kering tadi. Jadi semakin dia tumbuh kan pohon mangga itu kalau semakin dia tumbuh daunnya makin banyak. Nah, semakin dia daunnya banyak dan semakin bertumbuh, maka pertumbuhan si mangga ini akan mengganggu pertumbuhan si rumput ya, sehingga dikatakan antibiosis, yaitu menyebabkan individu yang satu menghambat pertumbuhan individu yang lain. Itu adalah antibiosis. Contohnya ya. Contoh yang lain banyak, bisa cari di Google atau di bukunya juga ada. Oke, selanjutnya adalah rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan yang membentuk kerangkaian lurus yang tidak bercabang-cabang. Ya, yang membentuk kerangkaian lurus yang tidak bercabang-cabang. Contoh misalnya kalau di darat ya, ada tumbuhan kemudian dimakan oleh herbivora atau di sini belalang ya. Kemudian belalang ini dimakan oleh tikus atau omnivora. Kemudian si tikus ini dimakan oleh karnivora yaitu si ular. Kemudian ular ini juga dimakan oleh elang yang juga seekor karnivora. Di sini rumput sebagai produsen pertama, herbivora konsumen pertama, omnivora konsumen kedua. Kalau di sistem rantai makanan yang lain bisa juga dibalik ya. Itu. Nah, kemudian di laut, kalau di laut adalah ada fitoplankton, kemudian ada zooplankton, kemudian ada karnivora kecil, karnivora sedang, dan karnivora besar. Ya, kayak gitu. Ini eh, jaring-jaring rantai makanan dari sistem darat dan ekosistem laut. Kemudian yang terakhir adalah dari rantai makanan ini ketika dihubungkan maka akan menjadi yang namanya jaring-jaring makanan, yaitu kumpulan beberapa rantai makanan yang saling berhubungan. Jaring-jaring makanan merupakan kumpulan dari beberapa rantai makanan. Ya. Jadi di jaring-jaring makanan ini kita bisa melihat bahwa satu makhluk hidup atau satu individu itu bisa dimakan oleh satu atau lebih individu yang lain, ataupun juga sebaliknya satu individu itu bisa memakan lebih dari dua makhluk hidup yang lain. Ya. Jadi pilihannya adalah dimakan atau memakan. Ya. Bisa dimakan oleh dua atau lebih dan juga bisa memakan dua atau lebih. Contoh misalnya, ya contoh misalnya si kambing ini cuma makan apa? Cuma makan ketela pohon. Kemudian ketela pohon ini ternyata bisa dimakan oleh dua makhluk hidup yaitu kambing sama si ulat ya, ulat daun. Kemudian padi kita lihat. Padi ternyata bisa dimakan oleh ulat daun, bisa dimakan oleh ayam ya, bisa dimakan oleh tikus, bisa dimakan oleh serangga atau hama serangga. Bahkan juga padi ini ternyata bisa juga dimakan oleh burung ya. Bisa juga dimakan oleh burung. Tentunya burung pemakan biji-bijian dan lain sebagainya. Tapi pada akhirnya semua sistem jaring-jaring makanan ini akan berakhir di satu titik, yaitu di hewan pengurai ya. Di hewan pengurai atau bakteri pengurai. Sehingga nanti mereka akan terurai menjadi zat-zat hara yang dibutuhkan oleh tanah ya. Zat-zat hara yang bisa dikandung oleh tanah dibutuhkan juga oleh tanah, juga dibutuhkan oleh tumbuhan untuk, dan proses ini selalu berulang setiap saat yang kita kenal dengan transport energi ya. Itu.
Oke, mungkin itu dulu pertemuan kita pada hari ini. Sekian dari Bapak, tetap semangat belajar, tetap semangat menuntut ilmu, hormati dan sayangi orang tua kalian, kemudian patuhi protokol kesehatan, dan yang paling utama, patuhi nasihat Bapak dan Ibu guru. Sekian, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.